Asal mula pengakuan anak Aibda WH bukan dipukuli Supriyani, diungkapkan guru Lilis. Berikut ini anak Aibda WH ngaku ke guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Namun tiba saat ditanya lagi untuk kedua kalinya justru handphone atau HP sudah ditarik oleh Aibda WH bak menghentikan pembicaraan Lilis dan hal ini terungkap usai rekan guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Seperti diketahui, kasus ini menyita perhatian banyak khalayak hingga viral di media sosial. Supriyani dituduh menganiaya muridnya yang juga merupakan anak polisi berpangkat Aibda. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D, namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH. Ayah D ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada tanggal 26 April tahun 2024. Di mana, saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul, waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa. Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya, ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Somasi tersebut adalah imbas dari aksi Supriyani mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya bersama keluarga korban kasus yakni Aibda Wibowo Hashim. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Supriyani dipertemukan dengan orang tua korban. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Bupati Surunudin Dangga dan berakhir pada munculnya surat kesepakatan damai antara Supriyani dengan pelapor yakni Aibda Wibowo. Namun sehari kemudian, Supriyani mencabut surat kesepakatan damai tersebut lantaran merasa tertekan. Apalagi diakui Supriyani, ia tidak tahu jelas isi surat damai tersebut dan hanya disuruh menandatanganinya di depan Bupati dan pelapor hingga kepolisian. Dampak dari pencabutan surat damai tersebut, Supriyani disomasi oleh Bupati Konawe Selatan dengan ancaman pencemaran nama baik. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani,
Terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban beberapa waktu lalu. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya. Seperti diketahui, pengacara utama Supriyani adalah Andri Darmawan. Sementara yang menemani Supriyani berdamai dengan orang tua korban adalah pengacara bernama Samsudin. Bang Andri menugaskan anggotanya atas nama Samsudin untuk mengawal kerujab Bupati. Namun ternyata Pak Bupati memerintahkan Samsudin. Bang Andri mengamanahkan kepada Bang Samsudin untuk tidak membuat satu pernyataan apapun apalagi tanda tangan, kata Sony, rekan Supriyani dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diduga Samsudin punya andil dalam meyakini Supriyani agar mau menandatangani surat perdamaian dengan pelapor. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan di persidangan. Lagi pula jika Supriyani menandatangani surat perdamaian, artinya Supriyani mengakui ia telah menganiaya anak polisi tersebut. Padahal ditegaskan oleh Supriyani, ia tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada muridnya. Pak Andri Darmawan selaku advokat yang menangani Bu Supriyani langsung memecat saudara Samsudin tersebut, kata Sony. Itu keteledoran atas nama Samsudin selaku advokat yang dipercayakan oleh Bang Andri Darmawan, sehingga Bang Andri sangat keberatan maka sorenya langsung dipecat. Waktu itu, Supriyani, tanda tangan kesepakatan damai, dengan sangat terpaksa, merasa tertekan adanya bupati di depan, ada Pak Kapolres, ada pelapor, ada semua di situ, sambungnya. Sementara itu terkait aksi anak buahnya yang membuat kasus Supriyani makin rumit, Andri Darmawan akhirnya buka suara. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, Andri menegaskan ia menugasi Samsudin agar Supriyani tidak menandatangani apapun saat bertemu bupati. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudinlah yang membuat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda Wibowo. Kala itu diakui Andri, Samsudin sempat beralibi lantaran mendadak susah dihubungi. Pada saat itu, Supriyani bertemu orang tua korban, dia, Samsudin, bilang susah jaringanlah apalah. Nanti belakangan saya tahu dari Ibu Supriyani ternyata yang membuat konsep kesepakatan itu Samsudin, kata Andri Darmawan. Atas aksi anak buahnya itu, Andri bersikap tegas dan langsung memecatnya. Sebab menurut Andri, Samsudin bak ingin mengakali proses persidangan Supriyani. Sebenarnya perdamaian itu untuk mengakali proses di persidangan seakan-akan Ibu Supriyani sudah mengaku salah dan meminta maaf dengan itu menggugurkan proses hukum, pungkas Andri. Ditegaskan oleh Andri, tidak ada strategi perdamaian dalam kasus Supriyani. Andri akan berjuang agar Supriyani bisa bebas di persidangan lantaran memang tidak melakukan penganiayaan. Dia kan, Samsudin, sudah melakukan pelanggaran atau perbuatan di luar daripada strategi pembelaan kita dan dia memang ada buktinya juga dari awal ternyata dia juga mengusahakan perdamaian ini. Berarti dia main dua kaki kan, ujar Andri Darmawan. Resmi dipecat Andri Darmawan, Samsudin justru balik menuduh pengacara Supriyani tersebut. Menurut Samsudin, Andri lah yang menginisiasi perdamaian antara Supriyani dan orang tua korban. Saya sebagai bawahan, sebagai anggota dia kan saya mengikut saja. Tiba di Rumjab, rumah pejabat Konsel, kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Di dalam ini sudah ada Ibu Supriyani, Pak Camat, Kepala Desa. Di situ sudah bertemu semua, ungkap Samsudin. Dalam klarifikasinya, Samsudin memabentah dirinya menekan Supriyani untuk menandatangani kesepakatan damai.